Sekarang kita sampai di halaman ke-16 untuk melanjutkan hadis yang berikutnya, masih seputar motivasi keutamaan ilmu, para penuntut ilmu dan pengajar pengetahuan. Tadi mukaddimah, sekarang baru kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah mendapatkan kopian dari materi kita di tahun yang lalu, kita masih berlanjut di halaman ke-16. Kita terakhir membahas tentang syafaat ya, dari para nabi, kemudian para ulama dan para syuhada. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya anna al-ulama'a yawmal qiyamati ala manabira bin nur. Dan diriwayatkan bahwa para ulama, jama' dari kata alim, dan diriwayatkan bahwa para ulama itu ahli ilmu. Izin ya, maaf saya ingatkan dulu, ulama ini nanti punya 3 sifat. Disebut ulama yang benar, yang rabbani, punya 3 sifat yang pokok nanti diisyaratkan dalam Al-Quran. Pertama, sifat khasyah. Khasyah itu ketakutan yang dalam terhadap Allah, yang dibangun dari ketakwaan yang tinggi. Nanti ada di surat Fatir, surah 35, dari ayat 7 sampai ayat 28. Innama yakhshallaha, ingat bukan hu ya, ha. Innama yakhshallaha, maf'ulun bihi diawalkan, min ibadihil ulama'u. Kalau ada orang yang punya sifat khasyah yang tinggi kepada Allah, itu diantaranya adalah kalangan ulama. Nah, khasyah ini dilahirkannya dari takwa. Nah, contoh Quran surah 4 An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah punya sifat khasyah para orang tua itu, khawatir yang tinggi jika mereka meninggal, wafat, dan meninggalkan anak lemah. Lemah dalam 3 hal, lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Hendaklah dipersiapkan sebagai ketakwaan kepada Allah. Nah, khasyah ini bagian dari takwa. Apa wujudnya nanti? Takwa itu dan turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Nanti dibagi-bagi. Ada bab rumah tangga, ada bagian dari takwa. Surah At-Talaq itu nanti surat 65 itu tentang rumah tangga. Di dalamnya ada takwa. Ya. Jadi kalau takwa semakin ditingkatkan, masalah rumah tangga semakin dimudahkan. Ayat 2 nanti sampai ayat 3-nya itu, di ujung ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu awalnya masalah rumah tangga. Siapa yang enggak punya masalah di rumah tangga? Ini kelihatannya senyum-senyum, cool-cool, ya. Karena bacanya ayat-ayat surat-surat cool tadi waktu tahajud, ya. Belum tentu enggak punya masalah, mungkin saat kesini ya ada yang cemberutan sama istrinya. Ya, ada yang belum sapa-sapaan sama anaknya, mungkin terjadi. Nah, hal-hal itu yang mungkin terjadi di rumah tangga akan diringankan oleh Allah sebelum kejadian, sehingga seakan-akan nggak ada masalah. Wasilahnya apa? Takwa. Takwa itu wasilah dari semua persoalan. Jadi kalau sedang punya masalah atau tak ada persoalan pun, tingkatkan takwa, nanti apa yang akan kita alami dari ujian kehidupan diringankan oleh Allah, sehingga seakan-akan tak ada masalah. Yang besar dikecilkan, sehingga hatinya lapang menerima apapun. Ya, itu wasilah takwa nanti untuk tawassul. Takwa itu tawassul paling tinggi yang disebutkan di Quran. Surah kelima, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk menyelesaikan persoalan atau mencapai harapanmu dengan takwa itu. Nah, nanti babnya banyak. Ya. Nah, di antara bab yang terkait dengan ulama ini, sifat khasyahnya didapatkan dari takwa. Takwanya bentuknya ibadah. Takwa pertama yang disebutkan di Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat kedua sampai dengan ayat kelima itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum
siqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baru ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maaf sekali, di situ dikatakan terus meningkatkan iman. Bukan amanu tapi yu'minun. Yu'minun itu terus pakai ya. Kalau ada alif, hamzah, nun, ya, tak disingkat anita. Di depan setiap kata kerja itu kalau gampangnya bahasa Inggrisnya present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Jadi sifat ulama itu khasyahnya tinggi terhadap Allah. Karena apa? Dia terus meningkatkan imannya. Lewat apa? Ibadahnya. Jadi bukan hanya pandai minta orang, ayo tingkatkan sholat, tahajud, duha. Dia sendiri kerjakan itu. Dia kerjakan. Takarubnya kepada Allah tinggi. Waktu saya baru awal pulang ke Indonesia, saya ketemu salah satu guru saya, semoga Allah muliakan beliau. Dia nasihati begini, saya bilang, Syekh minta nasihat. Kita biasa kalau murid adabnya begitu ke guru, bukan minta foto. Nggak apa-apa, ada babnya itu ya, tapi babnya yang paling ujung gitu. Saya minta nasihat. Beliau jawabannya apa? Nah, nanti kamu akan banyak mengajar. Itu baru saya datang awal. Nanti kamu akan banyak mengajar. Siang kamu mengajar, malam kamu bangun ibadah, lalu mohon kepada Allah. Dan bayangkan semampu kamu bisa lakukan, kurang lebih. Bayangkan wajah-wajah yang saat mengajar itu kamu tatap. Nanti mohon kepada Allah memberkahi mereka, merahmati mereka, dan menanamkan apa yang kau sampaikan ke dalam hati mereka, supaya itu mudah untuk dibawa dan diamalkan dalam kehidupan. Jadi begitu wasiatnya, pagi siang mengajar, malam bangun, sehingga ada konsistensi. Karena kalau nggak begitu, susah terjaganya, Pak. Nanti dikasih dunia, pindah fatwa, ya, ditawari mobil bagus, hilang orientasi, ya kan? Ini yang nanti yang akan bergeser, ini yang terjaga. Khasyah itu menjaga nilai-nilai ketakwaan. Itu satu ciri ulama khasyah. Sehingga fatwanya konsisten, perilakunya bisa ditiru. Dan ketika mengajar pun jangan sampai nanti muridnya belum mengajar sudah komen. Yang repot nih, belum mengajar sudah komen. Apa Ustaz itu? Ngajak tahajud dianya tidur, Pak. Repot. Ya. Baik, ini khasyah satu. Yang kedua, sifat ulama yang kedua di Quran, senang mutalaah, konsisten mengaji. Konsisten mengaji, riset. Ya, baca lagi kitab, ya. Karena nanti di Quran itu ada unik sekali. Sifat ulama itu ada ahlul kitab yang senang ngaji, ada ahlul proposal. Ya, yang senang nyari proyek. Ada nanti. Itu disindir oleh Allah supaya tidak mengikuti, ya, pemuka agama sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang seringkali melakukan apa? Melakukan manipulasi. Kadang menulis sesuatu yang tidak benar hanya untuk tujuan mencari keuntungan duniawi. Kadang memalsukan ayat atau memotong-motong ayat. Jangan sampai terjadi. Dipotong-potong hanya untuk kepentingan duniawi, supaya dapat kedudukan, dapat harta dan sebagainya. Nanti ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, dimulai nanti dengan Al-Baqarah itu. Ya, dimulai dengan Al-Baqarah terus sampai akan ditemukan ayat-ayat yang mengingatkan kita. Jangan sampai nanti ditemukan orang-orang, ya sekarang sudah ketemu tuh. Ya, potong ayat untuk menguatkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, dipotong. Al-Baqarah ayat 62. Ujungnya nggak dimasukin, depannya aja. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina. Man amana bilahnya nggak dibaca tuh. Langsung ke ujung aja. Ini dalilnya. Nah, itu. Jadi ketidakpahaman dia menjadikan kita dipaksa untuk mengikuti kebodohannya. Itu yang harus kita koreksi, gitu ya. Baik. Nah, itu diantaranya. Jadi senang mengkaji lagi. Kemudian yang ketiga, ya,
Bisa ingatkan yang pertama, konsisten khasyah dengan ibadah. Yang kedua, senang mutalaah, ngaji. Yang ketiga, akhlak. Dan ini yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menyampaikan, maaf sekali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Sungguh di antara tugasku yang paling pokok, aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Dan pujian Allah kepada beliau yang paling pokok, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini yang menjadikan sikap Nabi mudah diterima oleh orang-orang sekitarannya untuk menerima Islam, bahkan melebihi ayat-ayat yang disampaikan oleh beliau. Jadi ayatnya saja sudah menyentuh hati, tapi melihat akhlaknya banyak orang masuk Islam. Ya, kebanyakan yang awal masuk Islam itu kan karena percaya dengan akhlaknya Nabi. Nah, para ulama itu boleh jadi akan banyak ceramah, banyak berkata-kata, tapi sikapnya itu yang akan banyak berpengaruh. Ketika punya akhlak yang mulia, lembut, tuturnya baik, memberikan keteladanan, itu yang menjadikan orang itu yakin thiqah. Ya. Sekalipun tidak banyak dia mengucapkan fatwa. Jadi tiga ini. Ya. Nah, kalau ada yang punya sifat ini, tiga hal ini, ya, dan kita berjuang insya Allah, ya, menjaga ulama itu seperti itu menjaganya, bukan hanya fisiknya saja. Ya, menjaga ulama itu jaga keikhlasannya, ya, jaga ketawaduannya, jaga dari perbuatan-perbuatan yang mungkin menyimpang, ya. Nah, ini bagian terpenting supaya kalau ada ulama rabbani semacam ini itu mahal sekali. Dan itu berkahnya banyak nanti. Kalau ada yang seperti ini, itu lingkungan sekitarnya akan dapat bagian berkahnya itu. Akan dapat itu. Ya, baik itu ukhrawi termasuk duniawi. Silakan kalau nggak percaya, coba lihat tuh beberapa ulama-ulama besar itu. Ya, kalau orang banyak kunjungi, datang berapa bis lingkungan hidup kan? Harga tanah mahal ya tiba-tiba tuh. Rumah jadi pada mahal gitu kan. Itu duniawinya tuh. Pengajian, snack pada laku, yang jualan jadi banyak tuh. Ya, itu duniawinya. Ukhrawinya, dari sekian banyak, masa iya sih nggak ada yang kesentuh hidayah? Nggak ada yang berubah? Itu pasti ke bawah itu. Apalagi tinggal di satu tempat. Makanya jaga tuh kalau ada ulama-ulama itu. Jangan sampai tersakiti, pergi, hilang. Nanti nurnya hilang tuh, cahayanya hilang. Ya, penyesalannya di akhir nanti itu. Ya, makanya nanti setiap kalau ada ulama mengisi di Al-Azhar tadi disebutkan berapa banyak kajian itu. Ya, datangi. Ya, datangi, dengar, pahami, sesuai, amalkan, alhamdulillah. Ya, belum cocok nanti misalnya referensikan. Kami ingin kajian apa Ustadz, misalnya kan sampaikan ke DKM-nya. Ya, supaya nanti saling mengisi, lalu kompak. Di sini ada Al-Ihsan, sini ada As-Salam. Kalau bisa sinergi. Jangan sampai ustadznya sama, ngajar materi yang sama di tempat masjid yang beda, tapi jamaahnya itu aja. Gantian, nanti tahu nih, oh akidahnya di sini, nanti di sana fikihnya, di sana sirahnya, sehingga saling mengisi. Walaupun jamaahnya sama, alhamdulillah belajarnya bisa beda. Nah, ulama tuh. Kalau ditemukan yang seperti itu, ya kata Syekh Hashim di sini waruwiya dan diriwayatkan. Ya, tapi tidak dirinci di sini karena biasanya kalau nggak dirinci, biasanya bil makna. Ya, rata-rata biasanya gini. Kalau ada kata ruwiya nggak disebutkan dari mana dan siapa, biasanya bil makna, hadisnya diriwayatkan lewat makna. Atau bukan hadis, tapi pemaknaan atau kepanjangan dari makna hadis. Nanti kita akan gali. Wa ruwiya annal ulama'a yaumal qiyamati 'ala manabira min nurin, dan diriwayatkan bahwa para ulama-ulama yang tadi sifatnya demikian rabbani di hari kiamat itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Manabir di sini bukan mimbar ini ya, bukan mimbar khutbah. Ya, manabir itu jamak dari mimbar, tapi bukan mimbar khutbah. Maksudnya tempat tinggi yang nampak dari sekitaran. Makanya kenapa disebut mimbar? Supaya khatibnya kelihatan oleh orang-orang yang menyimak. Karena itu di beberapa tempat ditinggikan seperti ini, supaya kelihatan. Ya, jadi asal mimbar itu sebetulnya tempat yang agak tinggi, supaya dengan tinggi itu terlihat oleh orang sekitaran. Karena itu khutbahnya berdiri supaya kelihatan, makmumnya duduk. Jelas ya? Nah, kalau kurang tampak, biasanya di era-era perkembangan masa Islam itu dinaikkan. Di zaman Nabi dinaikkan 3 tangga. Nabi itu mimbarnya naik 3 tangga levelnya. 1, 2, 3 naik. Nah, ada riwayat di Al-Hakim, di Al-Mustadrak, Al-Hakim Naisaburi, pernah ketika akan naik pijakan 1, 2, 3 malaikat turun.
Ya, raghima anfu rajulin liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Kotor sekali hidung seseorang itu. Maksudnya ini kata kiasan. Tercela di hadapan Allah orang yang disebutkan namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bersalawat kepadamu. Itu. Ya, kata Nabi, amin. Hati-hati itu. Naik lagi, tahapan kedua, raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Ya, terhina seseorang yang diberikan kesempatan dapat Ramadan tapi tak memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehari nggak minta ampun, kasih 2 hari nggak minta ampun, sebulan nggak istighfar juga. Keterlaluan nih katanya. Ada orang meninggal sebelum Ramadan. Biasanya sebelum Ramadan tuh ada aja 1-2 ulama meninggal tuh. Coba aja lihat nanti tuh, sesuai dengan ajalnya tentunya. Tapi biasanya seringkali saya lihat setiap tahun ada begitu. Untuk memberikan kesan kuat kepada kita, boleh jadi ini orang sudah sesuai ajalnya, bekalnya sudah banyak, dosanya terampuni, banyak istighfarnya, sudah Ramadan cukup, ini pun sudah cukup untuk pulang. Mungkin ada hidayat, kamu masih butuh Ramadan tuh, sesuai ajal, dapat lagi. 3. Raghima anfu rajulin aw bu'dan liman adraka abawayhi al-kibar falam yudkhilal jannah. Keterlaluan seorang anak diberi kesempatan untuk berbakti pada orang tua sampai orang tuanya sepuh tapi nggak memanfaatkan itu untuk mencari peluang surga dan memasukkan keduanya ke surga. Jadi kalau ada orang mendapatkan orang tuanya sampai sepuh, itu berpikirnya secara hadis, psikologinya, kata hadis, itu kesempatan mengumpulkan amalan tinggi mendapat surga. Karena itu tingkatnya itu tingkat tertinggi setelah bakti kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Quran surah 17 ayat 23 itu. Di setelah ibadah kepada Allah, yang tertinggi itu apa? Birrul walidain. Jadi kalau ada orang tua masih bersama kita, semakin sepuh, jangan dilihat sepuhnya, dilihat tuh peluang surganya di situ. Makanya Ibnu Abbas ketika diminta fatwa oleh seorang yang banyak berbuat maksiat, ya, apa yang harus saya lakukan? Maksiat saya banyak, birrul walidain. Kata Ibnu Abbas, saya tidak melihat bagi kamu sekarang yang paling besar peluangnya mendapat ampunan Allah kecuali birrul walidain. Ya. Dan birrul walidain itu apa ya? Bapak yang masih sibuk kerja, yang tantangannya banyak, kadang-kadang gesekannya tinggi, ya, ada yang ingin menyungkurkan, menyingkirkan, itu wasilah berbakti kepada ayah dan ibu, khususnya ibu, itu bisa meringankan jalan kemudahan dalam pekerjaan dunia. Termasuk melepaskan, ya, dari kungkungan musibah yang mungkin menggelincirkan. Seperti ada 3 orang yang pernah jalan-jalan kena hujan besar, viral di Sahih Al-Bukhari. Tiba-tiba masuk ke gua, ada batu besar menggelinding nutup. Ya, itu wasilahnya dengan amal soleh. Salah satunya karena baktinya kepada ibunya. Ya, karena baktinya pada ibunya. Nah, nanti di hari kiamat, para ulama ini yang sering mengajar di mimbar-mimbar masjid, mimbar musalla dan sebagainya, Allah tempatkan di mimbar lagi di akhirat. Tapi mimbarnya bukan yang begini, bukan ceramah lagi, nggak ada ceramah lagi, nggak ada kerjaan ceramah di surga. Nggak ada ceramah lagi. Mimbar yang dimaksud tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Jadi maksudnya apa? Kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Ditinggikan. Nah, karena itu di Quran ilmu nyatu dengan iman ngangkat derajat. Bukan cuma dunia alam kubur akhirat. Itu yang dimaksudkan Quran surah 58 tuh ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Majalis. Siapa yang punya majalis itu? Ulama. Majalis itu jamak dari kata majlis. Yang punya majlis itu ulama. Makanya para ulama kumpulnya di majlis. Majlis Ulama Indonesia. Majlis itu apa? Dari kata jalasa. Jalasa itu pindah tempat dari yang rendah ke tinggi. Kalau pindah tempat dari tinggi ke rendah namanya qa'ada. Duduk rendah dari tinggi qa'ada. Tapi duduk tinggi dari rendah ke tinggi itu jalasa. Tempatnya majlis. Jadi kalau Anda ngaji, cari ulama yang bisa ngangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Apa yang diangkat itu? 2. 1 iman, 2 ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau nanti mau ngaji, cari ulama-ulama yang mampu mengangkat iman kita. Lebih dekat dengan Allah. Kalau ngaji pengen nambah sholat, nambah sunnah maksudnya.
ya. Puasanya pengen ke sunnah nambah, senang Quran, senang sirah, makin cinta dengan Rasulullah, banyak salawatan, iman naik. Saat bersamaan tambah ilmu, wawasan nambah, tahu kalau kunut dalilnya ini, kalau tidak kunut dalilnya ini, kalau bismillah jahar ini, kalau silent ini, kalau nggak baca ini, sehingga lebih bijak dan memudahkan dia. Ya, cari yang begitu tuh. Nah, di ayat ini iman dengan ilmu bersamaan dan disebutkan diangkat derajat. Yang diangkat derajat itu bukan cuma di dunia, di akhirat yang beriman karena imannya dan yang berilmu karena ilmunya untuk bertakwa kepada Allah ditempatkan di tempat yang tinggi. Yang ilmu ala manabira min nur, ya, ditempatkan di mimbar-mimbar tempat tinggi yang terbuat dari cahaya tempatnya. Nah, sedangkan yang beriman ini semakna dengan ini. Nanti ini yang ada di kitab-kitab hadis, dicatat dulu. Saya sudah cek ya, insyaallah sudah cek. Kalau saya mau ngaji saya cek dulu ini. Ya, takhrij hadisnya dicek dulu, saya cek dulu. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2360. Insyaallah. 2360. Rawinya kalau mungkin nanti ada perbedaan nomor, lihat di rawinya. Rawinya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kan Anda akan bertanya begini, Ustaz, kalau saya bukan ulama, bisa nggak dapat ini gitu kan? Ya kan? Atau dapat percikannya? Kan konsepnya di Quran kalau bukan ilmu, iman kan? Ya, jadi kalau nggak dapat keilmunya, dapetin imannya. Kalau iman kan terbuka semua. Insya Allah Ustaz, nama saya sudah Iman. Muhammad Iman. Baik, ya baca hadisnya. Ini hadis qudsi. Langsung saja ke ujungnya. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla. Hadisnya qudsi. Al-mutahabbuna fi 'izzati ala manabira min nurin yawmal qiyamati yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u. Rawahu Tirmidzi. Al-mutahabbuna fi 'izzati, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling mencintai untuk meningkatkan iman mereka kepadaku dengan menaatiku. Jadi ada orang yang di dunianya itu saling mencintai karena Allah, ya, saling mencintai karena Allah. Ada yang lingkar mahram dekat, seperti suami istri saling mencintai karena Allah. Ibu bapa menyayangi anak tuh cintanya karena Allah. Anak menyayangi orang tuanya cintanya karena Allah. Ada yang di luar lingkar mahram, berteman dengan tetangga mencintai karena Allah. Punya sahabat saling mencintai karena Allah. Ya. Nanti di hari kiamat oleh Allah diberikan perlakuan istimewa. Pertama saat hisab. Saat hisab. Ini di hadis Muslim. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan diberikan naungan saat hisab sehingga tidak lelah menjalani hisab. Banyak orang sudah lelah, sudah capek, sudah pengen dihisab. Yang penting hisab lah, nggak peduli mau kemana gitu, karena lelahnya luar biasa. Minta syafaat sana sini. Di hadis syafaat yang pernah saya sampaikan pertemuan lalu itu. Tapi ada golongan 7 nyantai aja, nyantai. Ya, di antara mereka rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling menyayangi karena Allah. Ya, 2 aja udah dapat itu, apalagi banyak. Itu caranya. Ya, cara memahami demikian. Dia bertemu pun karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lillah. Nah, itu saat hisab. Nanti saat dihisab itu langsung Allah panggil itu. Allah tahu, menunjukkan kepada kita kasihnya maksudnya. Itu supaya enggak lelah, supaya enggak capek, dipanggil dengan Allahu Akbar. Kalau Anda dalam pertemuan disebut namanya oleh presiden, rasanya bagaimana? Bangga. Disebut oleh pemimpin dunia yang paling Anda kagumi. Bangga. Ini disebut namanya langsung oleh Allah.
Ainal mutahabbani fi izzati al-yawma adhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Di hadis Muslim begitu. Mana itu yang saling mencintai karena izzahku itu, untuk menaatiku, meningkatkan imannya kepadaku. Hari ini gak ada perlindungan, gak ada naungan kecuali orang-orang yang aku siapkan pernaungan untuknya. Ainal mutahabbani fi izzati. Nah, nanti langsung diambil itu, ada di antara mereka bahkan melewati proses hisab dengan ringan sekali. Langsung ditempatkan di mana? Oh, itu hadisnya, kalau ngaji hadisnya gemeter, Pak. Bu. Fi yaminil arsy. Di kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kanan arsy. Ditempatkan di mimbar-mimbar yang bercahaya. Sampai yaghlutuhumun nabiyyuna wasyuhada. Ya, sampai para nabi pun yang punya derajat tinggi tentunya, para syuhada tinggi, menginginkan cahaya itu juga. Ada ghibah. Awas, ada hasad, itu beda. Kalau hasad itu, maaf, itu sifat iri yang menginginkan nikmat pada orang lain itu hilang. Gitu. Kalau menginginkannya sampai dengan rencana jahat, pengen sekali hilang, itu hikd namanya. Hikdun. Jadi di bahasa Arab itu kalau di ilmu aswad, semakin tebal hurufnya, semakin dahsyat perilakunya. Ya. Hasad aja udah bahaya. Kita diminta berlindung kepada Allah dari perbuatan hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, hasad itu hati-hati. Makanya dimintanya malam. Ya. Orang-orang yang penyihir aktivitasnya malam. Ya, kadang-kadang orang yang iri hati itu lebih bahaya daripada penyihir. Ya. Dan sifatnya biasanya muncul malam. Karena setannya mudah masuk. Malam-malam ngerenung. Dia kayaknya gampang banget ya dapat mobil gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan besok tabrakan. Tuh. Mudah-mudahan hilang. Kalau cuman minta hilang, itu hasad. Tapi kalau sudah, celakaan lu besok. Ya? Itu hikd namanya. Hikd, pengen hilang. Tapi kalau kita merasakan ada nikmat pada orang lain, kita pengen itu, dan kita berharap dia pun tetap mendapatkannya, bahkan terus mendapatkan kemuliaan itu ghibah namanya. Ghibah. Yang dimintakan oleh Nabi, kita harus ghibah. La hasada illa fitnataini. Kalaupun disebut hasad, kata Nabi, nggak boleh hasad kecuali pada dua golongan. Maksudnya ghibah di sini. Ghibah. Siapa? Rajulun atahullahul Quran. Satu orang yang Allah anugerahkan Quran pada dirinya, dan dia praktekkan siang malam dalam kehidupannya. Bisa dengan bacaan imam. Masya Allah, imam kita tuh tadi. Ini saya tunjukkan bacaan beliau kepada ahli Quran dari Yaman, yang murid-muridnya banyak yang viral di Indonesia, dan sekarang beliau menjadi salah satu eksekutif board di Mekah, di Yayasan Quran. Namanya Dr. Hilal Hizam Sanad. Itu tahu sekali itu, muridnya banyak. Saya tunjukkan bacaan beliau ini. Apa komennya? Ini sih lebih bagus dari imam yang paling viral di Mekah, katanya bacaannya. Nah, ghibah tuh harus pengen tuh. Pengen. Minimal pengen aja dulu. Pengen aja dulu. Dari pengen itu muncul motivasi. Minimal ngaji, perbaiki makhraj, perbaiki tajwidnya. Itu. Nah, itu ghibah, praktekkan. Ada yang bacaan, ada yang amalan ahli Quran tuh di akhlak, ada yang di ulama ahli Quran. Dilihat. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Orang kaya yang rajin sedekah, rajin infak. Ya. Tapi bukan kepentingan riya, kelihatan nanti yang untuk riya itu. Kelihatan. Jadi kadang-kadang ada orang kaya yang mendemonstrasikan kekayaannya untuk syukur nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi bukan untuk konten-konten yang sengaja untuk viral, yang dengan itu mendorong orang-orang memberikan pujian lebih kepadanya. Kalau itu riya namanya. Ya. Dia ikut terlibat ngasih sarapan misalnya untuk yang jamaah karena Allah titipkan kelebihan harta. Misal seperti subuh ini misalnya, tuh kajian-kajian malam, siang. Terlibat dia. Tapi dia nggak banyak bicara. Siapa tuh orang? Jangan salah loh. Itu yang nyiapin makanan itu yang punyanya, itu bagi-bagi. Nah, bukan dia pesan ke DKM. Ustaz, tolong diumumkan ya. Saya tuh yang nyiapkan itu ya. 1000 mangkok misalnya, kan begitu.
Kalau Jumatan diumumkan ya, kalau perlu bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke misalnya, saya nyumbang 2 miliar masjid ini. Nggak begitu. Jelas ya? Nah ini yang coba kita ikutkan dalam kehidupan kita. Ala manabira min nur. Imannya. Nah masuk ke level itu. Mutahabban fillah. Itu ghibtah. Dia praktekkan ghibtah. Terus ikutkan. Nah nanti di akhirat, golongan orang yang meningkatkan iman karena Allah ini, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Ya, para nabi punya cahayanya sendiri, syuhada punya keistimewaannya sendiri, tapi begitu melihat yang ini senang. Ya, senang. Ya, sama kan kayak gini kan, ada orang kaya, ngelihat yang lain kaya juga, level kekayaannya ini lebih tinggi. Kebangetan kayanya lah ya. Saya sering urutkan 3 kan, kaya banget, kebangetan kayanya. Ya kan? Yang kebangetan kayanya pun kalau lihat orang kaya pakai mobil biasa yang bahkan dia punya lebih daripada itu, kadang pengen kan? Ya kan? Yang ini punya mobil tinggi, harganya misalnya 1 triliun lah, misalkan ya kan? Yang ini klasik, harganya cuma 100 miliar, tapi kelihatan bagus kan? Ada rasa pengen kan? Pengen ya? Tapi nggak apa-apa, kan ini lebih kaya gitu ya. Nah ini begitu tuh, cara memahaminya begitu. Jadi jangan rendahkan derajat Nabi di bawah ini, tidak. Nabi di atas. Tapi orang ini luar biasa. Dan modalnya apa? Iman. Jadi ilman dan ilmu itu nyatu. Nah praktek imannya di mana? Al-mutahabbani fi izzati, yang saling mencintai karena Allah. Nah ini ada babnya. Kita rinci sebentar, lalu nanti di sini kita berakhir. Saya tutup dulu sebentar ya. Maksudnya tutup kitabnya gitu ya. Lihat sini, fokus sebentar. Kalau kita temukan ada kitab bagus sekali nanti yang menafsirkan tentang hadis ini, yang At-Tirmidzi tadi saya sampaikan. Kalau kita temukan di dalam hadis atau ayat konsep umum, maka cari setiap detil dan rinciannya dalam sifat-sifat itu yang ditemukan di Quran atau di hadis. Contoh, ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Misalnya suami istri saling mencintai karena Allah. Ayah, ibu mencintai anak karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah, teman-teman pada umumnya. Realnya bagaimana? Maka keluarkan ayat-ayat yang di ayat itu ada sifat-sifat pekerjaan yang Allah cintai. Kita mencintai karena Allah. Bagaimana Allah mencintai itu sehingga kita masuk ke dalam cinta itu? Paham nggak? Saya ulang. Kata Allah, al-mutahabbani fi izzati, yang saling mencintai karena ketaatan kepadaku, keimanannya kepadaku. Nah, ketaatan yang bagaimana yang dicintai Allah, sehingga kita dengan itu masuk pada ketaatan itu untuk dicintai oleh Allah. Jadi, mempraktekkan sifat saling mencintai karena Allah, wujudnya adalah mengerjakan amalan yang dicintai Allah. Itu maksudnya. Maka cari kalimat di Quran yang menunjukkan Allah cinta ini, Allah cinta itu, Allah cinta ini, Allah cinta itu. Itu yang dibawa dalam perilaku kita. Langsung aja supaya mudah dipraktekkan. Quran surah kedua Al-Baqarah. Misal di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang gemar bertaubat. Tawabin itu terus bertobat. Banyak istighfar. Dan menjaga diri dari berbagai hal yang kotor. Baik kotoran fisik ataupun kotoran kolbu dari dosa. Prakteknya bagaimana? Suami dengan istri. Praktekkan di sini. Ajak sama-sama bareng-bareng istighfar, baik itu habis sholat, ba'da tahajud, waktu sahar, menjelang fajar itu ada sahar singkat 15 menitan lah kurang lebih sampai 20 menit. Jadi kalau sekarang 4.23 sekitar jam 4, jam 4.10 ya, saya kasih amalan yang ada di Quran ya. Ijazahnya di Quran surah ke-51 tuh ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang yang habis tahajud menjelang subuh banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Quran surah 51 Ad-Dhariyat ayat 18. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu jamak, itu bentuknya hum. Enak sama istri, sama keluarga. Jaga
saling memaafkan. Kan taubat itu kembali pada jalan yang baik. Jaga kalau istri hijabnya kurang bagus, perbaiki. Suami mau berangkat, titipkan Pak, hati-hati dengan yang haram ya. Jangan diikuti kalau ada ajakan yang kurang bagus. Nah, saling menjaga yang dilakukan karena Allah ini masuk al-mutahabbani fillah. Jaga. Anak-anak misalnya Bu, Pak, sekolahkan di mana tuh? Dijaga dari sekolah-sekolah yang mampu mendatangkan maksiat kepada anak. Maksiat paling besar itu nggak kenal Allah. Apa Anda kerja tinggi-tinggi, uang banyak, anak disekolahkan, tapi investasinya nggak ada untuk akhirat, buat apa? Bapak tinggi-tinggi, uang banyak, tapi anak nggak ada yang kenal Allah. Apa manfaat harta itu? Cari tempat yang mengenalkan dia dengan Allah. Salatnya bagus, baca Qurannya bagus. Sehingga dari manfaat itu, jangankan di akhirat, Anda pun kalau pulang duluan, yang nyolatkannya anak duluan, yang mandikannya anak Anda. Pernah nggak diajarin tuh? Hati-hati. Saya di Amerika kemarin, psikologi rata-rata orang sana, karena mungkin kan imannya kosong kan, harus diisi dulu. Itu kebanggaan terbesarnya ketika orang tuanya sudah sepuh bisa dimasukkan ke panti jompo, bukan dirawat. Ya. Hati-hati tuh. Saya dengar cerita dari salah satu ustadz, cerita pada saya. Itu begitu orang tuanya sakit, sembuh, datang bawa bunga anaknya. Ya. Selamat mah katanya, sudah sembuh, ini aku bawa bunga. Ya. Aku sudah menyiapkan perawatan terbaik sepulang dari sini supaya mama terjaga nanti. Udah aku siapkan nih panti jomponya. Bayangin nggak? Anda yang mengandung, Anda yang melahirkan, merawat-rawat, Anda yang cari harta sampai tumbuh dewasa, tiba-tiba setelah Anda merasakan sepuh, yang seharusnya ada perawat yang paling dekat dengan Anda, tiba-tiba Anda ditempatkan di tempat lain yang bahkan jauh dari anak yang pernah Anda kandung. Apa investasi apa itu seperti itu? Apa yang Anda dapatkan dari situ? Rubah cara berpikirnya. Supaya ada maslahat yang didapatkan dari situ. Kembali kepada kita dan mulia saat di akhirat. Itu poin yang pertama. Al-mutahabbani fillah, cari tawabin, istighfar. Nah nanti manfaat istighfar menjelang subuh itu, nanti pahalanya itu bisa serupa dengan orang yang rajin sedekah, diberikan kesabaran, kekuatan. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat 17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sama dengan orang infak, sama dengan orang sabar, sama dengan orang yang khusyuk salatnya. Ya. Itu pahalanya tuh. Apalagi misalnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Menjadikan kegiatanmu sebagai ibadah. Makan merasa diawasi oleh Allah. Ya, bekerja di tempat yang mendekatkan diri kepada Allah, saling menjaga karena Allah. Anda berteman bersahabat, dipraktekkan ihsan ini. Akhi, ayo siap-siap, 5 menit lagi kita sholat. Akhi, hati-hati ya, kayaknya ini tawaran-tawarannya nggak bagus nih, jangan sampai terjebak pada yang seperti itu. Ya, itu jaga saling begitu. Itu mutahabbani fillah, itu tempatnya tinggi. Nggak ngajar di masjid tuh, nggak ngajar di majelis ilmu. Dia saling mencintai, menjaga diri itu. Di akhiratnya dipanggil oleh Allah. Bahkan nanti di hadis syafaat itu salah satunya, ketika salah satu masuk duluan ke surga, dia minta, ya Allah, saya nggak lihat si fulan kawanku. Itu syafaat yang salah satu yang Allah berikan. Karena saling cintanya, karena izzahnya Allah, izzahnya Allah. Hadisnya qudsi. Apalagi? Ya, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah senang orang tawakal. Tawakal itu orang yang beraktivitas, mementingkan ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, terserah Allah hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi orang yang seperti itu nggak capek Pak, kerja berikhtiar, sholatnya dijaga, lakukan karena Allah, terserah Allah mau kasih rezeki berapa, itu nggak capek hidupnya tuh. Dan itu secara psikologi menghilangkan kekecewaan. Udah kita yang ikut tender, udah siap-siap, diambil orang. Hei, belum tentu di situ mungkin ada hal yang kurang bagus untukmu. Allah akan alihkan ke tempat lain dengan proyek yang lebih baik. Itulah tawakal. Apalagi? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang orang sabar. Apalagi? Innallaha yuhibbul muqsitin. Wallahu yuhibbul muttaqin.
Banyak tuh. Jadi saling menjaga dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, meningkatkan takwa, meningkatkan sabar, meningkatkan ihsan. Itu kalau bisa dilakukan di hari kiamatnya, dipanggil, ditempatkan di mimbar tertinggi, dibuat dari cahaya. Terakhir, saya tutup sebaliknya. Cari juga amal-amalan untuk dijauhi yang tidak Allah cintai. Jadi kalau yang tadi yuhib, yang ini la yuhib. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah enggak senang orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harta alih-alih disyukuri untuk foya-foya. Jangan mengajak teman atau terbawa pada suasana untuk seperti itu. Ada teman yang seperti itu aja pada kebaikan. Ya, ria, pamer. Lagi, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah nggak suka orang yang berkhianat dan saat yang bersamaan juga memperbanyak dosa. Jadi kalau diajak ke perbuatan dosa, jangan ikut, Pak. Bapak sudah mulai naik promosi, jabatan, kantornya naik, olahraganya sudah beda. Yang mungkin di olahraga itu ada maksiatnya, golfnya bagus. Tapi perempuan yang mengiringinya nggak bagus untuk dilihat. Hati-hati. Ya. Nah, itu dijaga. Jadi yuhib dimasukkan, la yuhib dimasukkan, tempatkan konsisten sampai dengan meninggal. Itu pahalanya tinggi. Akan membersamai dengan para ulama, ditempatkan di mana? Ala manabira min nur. Jadi kalau ulama dibuatkan mimbar yang tinggi karena dia banyak di mimbar berdakwah, mengajak orang dekat pada Allah. Kalau yang satu lagi dia meningkatkan iman, saling mencintai karena Allah. Semoga kita digolongkan pada golongan-golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ataupun dijelaskan oleh para ulama untuk memperluas tafsiran dari makna-makna tadi sesuai dengan ayat dan hadis yang diisyaratkan. Saya kira satu riwayat ini saja yang kita pelajari di kesempatan subuh kali ini. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan coba lanjutkan dengan hadis yang lain lagi, ya. Dan hadis ini sudah saya temukan takhrijnya yang berikutnya ini. Saya baca dulu, nanti saya bacakan sebelum saya akhiri. Saya nanti titipkan ini untuk di kopikan, ya, Ustaz ya, izin ya, nanti dikopikan. Di sini disebutkan wa naqala al-qadhi Husain fi awal ta'liqatihi annahu ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dari Nabi disebutkan nabinya, ya. Annahu qala man ahabba al-'ilma wal 'ulama lam tuktab 'alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Ya, dan dinukilkan dan Qadhi Husain, siapa Qadhi Husain ini? Nah, ini fi ta'liqati fi awal ta'liqati, dalam kitabnya ta'liqat. Ini kitab ta'liqat ini sudah saya kopikan ini depannya. Ya. Siapa nama beliau, kitabnya apa? Nah, ini nanti syarah mukhtasarnya Muzani, ya, yang di fikih Imam Syafi'i. Jadi ini kitab ta'liqatnya. Kemudian lafaz yang disebutkan di sini ada di halaman 79, sudah saya keluarkan dengan takhrijnya di bawah. Jadi nanti kita ngajinya setiap ada hadis, kualitasnya apa, maknanya apa, ya, dan sebagainya. Nanti pahamnya insyaallah sampai menyeluruh sehingga tahu referensinya dari mana, diambil dari mana, dan nanti untuk menambah wawasan kita. Ini langsung saya ambil dari kitabnya karena kitabnya asli masih pakai bahasa Arab tuh, ya. Nah, jadi ada sebulan Anda bisa baca ini, ya. Nanti ketemu saya lagi, insyaallah kita baca sama-sama, ya. Jadi ini kitabnya sudah saya sampaikan. Jadi nanti membersamai kopian yang ada di Anda. Jadi setiap baca hadis tahu dari mana hadisnya nih, di tempat mana, ada enggak, apakah makna atau lafad. Kalau lafad di mana, status hadisnya apa, maknanya bagaimana. Kalau dhaif, kenapa ada di kitabnya disebutkan, apa kaitan dengan kaidah ilmu hadisnya sehingga paham. Jangan sembarangan bilang hadis yang dhaif tuh, hadisnya palsu tuh, ya kan? Jangan diambil kitabnya, aduh musibah itu. Kalau tak paham, belajar dulu. Jangan dihukumi. Imam Al-Ghazali itu Hujatul Islam. Ya, pahami dulu kenapa hadis ini muncul di situ, sebabnya apa, kenapa begini. Oh, Imam Ghazali emang pintar tapi hadisnya palsu semua, jangan diambil. Waduh, bahaya tuh. Ya, musibah itu, musibah, ya. Kita belajar dan objektif, insaf. Kalaupun ada yang kurang cocok, jangan disoal atau dicela-cela, tidak. Ya, cukup dibahas, selesai. Kalau kurang cocok, ambil yang cocok. Anda nggak pakai kunut, jangan mencela yang kunut. Anda yang kunut, jangan mencela yang tidak kunut. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Paham ya? Nanti ini saya titipkan sama Ustadz Hunifi. Nanti bisa diperbanyak, bisa dibagikan supaya nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita bisa membahas dengan lebih baik.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك تمام الحمد كما علمتنا أن نحمدك وتمام الشكر كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن متحبين في عزتك يا أرحم الراحمين warzuqna ya Allah nuran ya Allah bijiwari arsyika ya arhamar rahimin ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang saling mencintai karena izzahmu ya arhamar rahimin dan anugerahkan kami cahaya kebaikan saat kembali kepadamu di samping arsymu ya arhamar rahimin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh